Hello Technolovers, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terus memperbarui alat utama sistem pertahanan atau alutsista. Selama menjabat Menteri Pertahanan, Prabowo diketahui menghabiskan anggaran lebih dari 500 triliun rupiah untuk terus mengupgrade alutsista. Waduh ngeri ya, Bapak Menteri Pertahanan satu ini di akhir masa jabatannya sebagai menteri ya. Lantas berapa duit yang dihabiskan untuk urusan tersebut ya? Dan seperti apa kapal selam yang akan dibeli? Yuk kita simak ulasan berikut ini. Dalam unggahan akun Instagram Prabowo @Prabowo, Selasa 22 Agustus 2023, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk komitmen pembelian 24 unit jet tempur F-15X. Dokumen ditandatangani di ST Louis Mall. Sebagai gambaran, nota kesepahaman ini merupakan tahap pertama dari rencana pembelian 24 unit pesawat tempur. Nota kesepahaman ini akan menjadi resmi jika ada surat penawaran dan penerimaan yang ditandatangani antara Kementerian Pertahanan RI dan Kantor Kerjasama Pertahanan AS bagian dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pembelian alutsista diperkirakan masih akan dilakukan karena Kementerian Pertahanan mendapat anggaran besar pada tahun depan. Alokasi anggaran Kementerian Pertahanan mencapai 135,45 triliun rupiah pada APBN 2024. Besaran anggaran tersebut menempatkan Kementerian Pertahanan berada di peringkat kedua kementerian atau lembaga dengan belanja tertinggi. Sebagai informasi nih, Ketua Umum Partai Gerindra dilantik Jokowi sebagai Menteri Pertahanan pada masa jabatan 2020-2024. Diangkat menjadi Menteri Pertahanan ke-26. Prabowo menjalankan perintah khusus yang diberikan Jokowi, mulai dari pengembangan industri pertahanan berbasis teknologi hingga modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Melihat data Kemenke pada masa Prabowo menjabat menteri pada tahun 2020, anggaran langsung dinaikkan sebesar 156 triliun rupiah atau meningkat 18,66% dibandingkan tahun sebelumnya. APBN tahun 2020 merupakan APBN pertama yang dirancang seluruhnya dari tingkat Prabowo. Jika dilihat trennya, sejak 2020-2023, anggaran Kementerian Pertahanan terlihat berfluktuasi. Namun anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang mencapai Rp150,44. Jika dihitung sepanjang kepemimpinan Prabowo, periode 2020-2024 bisa mencapai Rp692,92 triliun atau hampir Rp700 triliun. Ini akan menjadi tahun terakhir bagi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju. Jika dihitung dari awal masa jabatannya hingga tahun ini, anggaran yang dikeluarkan Prabowo mencapai Rp557 triliun. Namun anggaran sebesar itu tentu saja tidak hanya digunakan untuk pembelian alutsista saja, tapi juga kebutuhan lainnya termasuk 50 triliun untuk biaya personel. Kementerian Pertahanan sendiri tidak pernah memberikan rincian pasti mengenai nilai alutsista yang dibeli Prabowo. Namun kenaikan anggaran setiap tahunnya menunjukkan alutsista milik Prabowo jelas tidak murah. Misalnya nilai kontrak pembelian 42 pesawat Rafale yang diproduksi oleh Dassault Aviation Prancis diperkirakan mencapai 8,1 miliar US$ atau setara dengan sekitar 116.000 miliar rupiah atau kurs 14.350 Rs per US$. Kontrak pembelian 12 jet tempur Mirage 2005 bekas dari Angkatan Udara Qatar diperkirakan bernilai 792 juta US$. Atau setara 12,1 triliun rupiah atau kurs $1 sama dengan 15.280. Terbaru harga pesawat tempur F-15X produksi Boeing diperkirakan mencapai 87,7 juta US$ atau setara 1,34 triliun rupiah. Lantas semasa menjabat Menteri Pertahanan, sistem persenjataan atau alutsista apa saja yang dibeli untuk memperkuat kemampuan pertahanan negara Republik Indonesia atau NKRI? Rantis Maung dibeli tahun 2020, di mana Prabowo telah memesan 500 unit kendaraan taktis atau Rantis 4x4 produksi PT Pindad.
Airbus A400M yang dibeli pada tahun 2021, yang dimana Airbus A400M dapat digunakan untuk transportasi taktis serta manuver personel dan kargo untuk mendarat di berbagai medan. Kapal perjanjian frigate yang dibeli tahun 2021 melalui sebuah perjanjian, di mana Fincantieri memasok 6 buah frigate kelas frame atau frigate serbaguna Eropa dan 2 buah frigate bekas kelas Mistral. Kapal selam Scorpène yang dibeli pada tahun 2022, di mana alutsista satu ini merupakan kapal selam buatan Prancis dengan daya tahan yang luar biasa. Jet tempur Rafale dibeli pada tahun 2022, di mana Kementerian Pertahanan RI membeli 6 unit jet tempur Rafale dari pabrikan Prancis Dassault Aviation. Radar militer dibeli pada tahun 2023, di mana Kementerian Pertahanan Nasional dan Republik Indonesia telah memesan 13 radar jarak jauh Groundmaster 400 Alpha atau GM400A. Yang diproduksi oleh perusahaan Prancis Thales untuk melayani kebutuhan TNI AU. Mirage 2005 dibeli tahun 2023, di mana Kementerian Pertahanan juga memutuskan untuk membeli 12 jet tempur Mirage 2005 bekas dari Qatar. Dan yang sementara dijajaki adalah jet tempur F-15 2023, Kementerian Pertahanan juga sedang melakukan negosiasi untuk membeli jet tempur F-15X dari AS. Kapal selam menengah yang rencana akan dibeli tahun 2023 ini, di mana merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Italia yang akan membangun kapal selam menengah atau mini berteknologi Air Independent Propulsion atau AIP. Sekedar informasi menariknya, Indonesia akan menjadi negara ASEAN kedua yang memiliki jenis sawi laut tersebut. Sebelumnya, Malaysia tetangga Indonesia memesan 2 Scorpène pada tahun 2002. Sebenarnya kapal selam Scorpène sudah resmi beroperasi di perairan Malaysia sejak tahun 2009. Namun tentunya akan ada perbedaan spesifikasi teknis antara kapal selam Scorpène yang dibeli Malaysia dan Indonesia. Adapun spesifikasi Scorpène ini adalah, menurut situs berita Naval Teknologi, kapal selam kelas Scorpène merupakan produk yang dikembangkan bersama oleh DCNS atau perusahaan publik Prancis di bidang pembuatan kapal, yang sekarang dikenal sebagai Naval Group dan perusahaan pembuatan kapal Spanyol Navantia. Kapal ini mampu membawa 18 torpedo dan rudal. Scorpène juga dilengkapi dengan tabung torpedo yang memungkinkannya meluncurkan salvo. Selain itu, Scorpène juga memiliki torpedo anti kapal, rudal anti kapal selam, dan rudal anti kapal. Penanganan dan pemuatan senjata juga dilakukan secara otomatis. Scorpène dilengkapi dengan sistem manajemen tempur Saptic, panel kendali kapal multifungsi, dan memiliki panel taktis terpusat. Sistem manajemen tempur kapal ini mencakup sistem kendali data komando dan taktis, sistem kendali senjata, dan sensor akustik yang terintegrasi dengan antar muka sensor, pendeteksi permukaan udara, dan sistem navigasi terintegrasi. Sistem penentuan posisi terintegrasinya menggabungkan data dari sistem penentuan posisi global atau GPS, buku catatan, batimetri, dan sistem pemantauan amplitudo kapal. Kapal selam Scorpène memiliki 4 generator diesel yang menyediakan kapasitas 2.500 kW. Kapal ini juga dilengkapi dengan motor sinkron magnet permanen. Scorpène mampu membawa 30 ranjau dan bergerak dengan kecepatan 20 knot atau 37 km per jam di bawah air, dan 12 knot atau 22 km per jam di permukaan. Mengutip Navy News, 14 kapal Scorpène beroperasi di seluruh dunia. Detail: Chile 2 unit, Malaysia 2 unit, India 6 unit, dan Brasil 4 unit. Scorpène dirancang untuk beradaptasi dengan kebutuhan setiap pelaut. Misalnya, Scorpène Angkatan Laut berhasil dirancang dengan lubang yang lebih panjang untuk menampung awak yang lebih besar. Scorpène dikatakan ideal untuk aktivitas dan tindakan yang efektif. Perahu ini kokoh dan sangat tahan lama serta dirancang untuk penyelamatan dangkal. Lalu, tidak hanya Scorpène, Indonesia juga akan memiliki rudal Khan.
Pada saat yang sama, Indonesia juga menandatangani kontrak pembelian rudal dari perusahaan Turki Roketsan. Itu resminya melaporkan bahwa rudal tersebut memiliki diameter 610 mm dan berat 2.500 kg. Jangkauan rudal ini mencapai 80 hingga 280 km dengan panduan GPS plus GLONASS dan HNS. Sedangkan untuk pengendaliannya menggunakan pengendalian aerodinamis dengan sistem penggerak elektromekanis. Rudal ini juga dilengkapi dengan solusi anti-jamming atau anti-tempering dan kerusakan tambahan yang rendah. Rudal akan sangat akurat dan mampu menargetkan fasilitas C3, radar artileri dan sistem pertahanan udara musuh. Jadi yang terbaru adalah F-15X, di mana spesifikasinya adalah pesawat tempur F-15X Eagle II merupakan varian terbaru dari keluarga pesawat F-15 yang sudah lama ada. Pesawat ini memiliki sejumlah keunggulan seperti mampu membawa senjata hingga 29.500 pon atau sekitar 13.380 kg. Kapasitas muatan F-15X memberinya kemampuan untuk membawa lebih banyak senjata dibandingkan pesawat tempur generasi sebelumnya. Selain itu, F-15X juga dibekali mesin ganda berkekuatan tinggi, khususnya mesin turbofan afterburning General Electric F110GE129. Struktur pesawat F-15X juga dirancang lebih kokoh untuk mampu bertahan hingga 20.000 jam terbang. Pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem avionik canggih, khususnya radar Active Electronically Scan Array atau AESA, Raytheon AN/APG-82V1, alat pelacak target Lantern atau sniper, dan pelacakan inframerah Lockheed Martin Legion Pod, serta sistem deteksi ancaman dan musuh AN/ALK-250BAE, sistem dan penanggulangan elektronik. F-15X juga dapat membawa beragam senjata, mulai dari rudal udara ke udara, bom jarak menengah dan jauh, serta senapan mesin. Waduh, gila ya! Bakalan masuk 10 besar si Indonesia tahun depan sebagai kekuatan militer terkuat di dunia kalau gini terus. Gimana menurut kalian, Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian. Sampai jumpa!